what's going on? Ketemu lagi sama gue, Nofreza dari Den and Dev. Hari ini spesial banget karena di sebelah gue sudah ada Pak Denny Prayudi ya Pak ya. Halo guys. Sebagai pemilik dari Den and Dev. Iya. Nah, mumpung ada Pak Denny, pasti kalian juga penasaran nih. Mari kita tanya-tanya sama Pak Denny. Apa nih yang mau ditanya? Sebelumnya apa kabar dulu nih Pak? Baik-baik saja. Baik-baik aja Pak ya. Oke Pak, ini langsung aja ke pertanyaan pertama Pak. Iya. Boleh nggak Pak ceritain bagaimana awalnya berdiri Den and Dev Pak? Awalnya berdiri Den and Dev itu kita tahun 2012. Kita mulai meranjak bisnis dagang grosir pakaian itu. Berawal dari pakaian pria. Pakaian pria. Karena banyak permintaan dari customer, kok nggak produksi pakaian anak-anak aja gitu. Akhirnya kita bikin anak-anak. Oh kira anak-anak. Anak-anak Berarti dulu. kedua anak-anak Pak ya? Dua anak-anak. Mereknya itu Just Kids. Just Kids. Ya. Oh ya, Just Kids itu yang pakaian anak-anak pria. Anak-anak cowok. Nah, ya. setelah itu Product Kids itu pakaian anak-anak perempuan. Setelah pakaian anak, yang ketiga kita produksi pakaian wanita. Khusus. Mereknya Coconut. Mereknya Coconut. Nah, yang kedua nih Pak, pertanyaan saya Pak. Awal berdiri, apa inspirasi Bapak? Biasanya kan kalau seorang entrepreneur tuh punya benchmark nih Pak. Misalnya, gue pengen jadi kayak dia nih, gue pengen jadi kayak dia. Nah, inspirasi Bapak apa Pak pada saat itu? Sama satu lagi, kenapa Bapak milih PGMPA? Nah, Inspirasi ya. Kita kan awalnya dari produksi sampai jual jadi kita awal itu produksi itu sebenarnya sih coba-coba doang, iseng coba. Kan waktu habis tamat lulus kita bingung nih mau bisnis apa gitu kan. Awal mulanya saya tuh kerja sama orang tuh main apa ya, trading kayak bursa efek gitu-gitu. ya, trading saham gitu. Terus ngajarin bos-bos main saham gitu. Ya, jadi dulunya saya mentor broker gitu. mentor trading. Oh, mentor trading. Saham, ya, ngajarin teknikal, fundamental gitu-gitu. Habis itu nggak lama di situ kan waktu itu krisis tuh. Anjlok tahun 2008 ya. Nah, 2008 itu krisis, stop tuh, saya udah nggak ini lagi. Nggak trading lagi. Habis itu bingung mau ngapain ya, iseng-iseng ini main coba di clothing. Habis itu pertama kali kita jualan di Tanah Abang Blok A. Oh, Blok A. Berarti bukan di tempat yang sekarang Pak ya? Bukan. Oke, terus? Habis itu di Blok A berapa tahun ya? Kalau nggak salah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun apa 3 tahun? Itu di situ kita buka 3 store. Oh, 3 store sekali? 3 store. Keren. Karena sebenarnya bukan masalah store banyak berarti rame. Iya. Kita buka store kan, kita kalau produksi begini kan kita nggak bisa sedikit. Jadi ada minimum quantity berapa gitu. Jadi kita karena barangnya juga belum booming waktu itu, jadi tapi kan kita jaga karyawan supaya nggak kita berhentiin ya. Jadi kita tetap produksi terus, memaksakan produksi sebenarnya sih. Padahal penjualan sih belum ya waktu itu ya. Belum bagus. Ya udah tuh, akhirnya buka toko satu, harapannya supaya toko satu ini kalau sepi ada toko dua. Ada toko dua, harapannya kalau toko dua ini sepi ada toko yang ketiga gitu. Ya udah, mencoba-coba seperti itulah awal-awalnya. Terus juga ya awal-awal sih belum booming ya merek kita. Belum booming. Itu berarti tahun keberapa Pak? Bapak udah 3 tahun baru mendingan. 3 tahun baru mendingan. 3 tahun baru mendingan. Habis itu kita pindah ke Tanah Abang Metro. Nah, di situ baru agak mendingan. Iya. Mantap juga Pak. Lumayan panjang juga ya ternyata ya perjalanan Den and Dev nih Pak. Iya. Tapi sih kalau sekarang sih ya online kan udah banyak, yang zaman sekarang kan banyak kan online kan. Jadi teman-teman bisa langsung belanjanya kan lewat online juga lebih gampang. Kalau dulu kan
orang kalau nggak punya store atau nggak punya toko kan bingung orang mau beli di mana. Betul. Ya kan. Terus zaman dulu kan masih zamannya BlackBerry ya masalah. Iya, BlackBerry. Baru mulai kesini, baru WhatsApp, baru jadi orang kalau sekarang order sih banyak kan sih lewat online gitu ya. Yes, medianya benar. mungkin sosmed atau media telepon nih. Telepon ya. WhatsApp ya. Media ya, sosmed lah ya, masuknya ke sosmed juga ya Pak ya. Jadi itu ya. Oke, lanjut Pak ke pertanyaan ketiga nih Pak. Seperti yang kita tahu, D&F kan memiliki 2 bahkan 3 brand di bawahnya. Ada Coconuts dan D&F Kids yang dibagi 2, Just Kids dan Rora. Itu kenapa Pak? Kenapa nggak dijadiin satu bendera aja? Misalnya D&F memang menjual pakaian wanita, kenapa harus dibikin Coconut atau dibikin Just Kids atau dibikin Rora Pak? Ya itu kan brand aja sih sebenarnya. Brand ya bebas-bebas aja kan, kita mau pakai brand merek sendiri, sukanya merek apa gitu kan. Jadi kita nyari-nyari nama, ya kita sukanya merek Coconut untuk wanitanya. Terus pakaian anak-anaknya kita sukanya mereknya Rora sama mereknya si siapa? Just Kids ya kan. Ya itu sih hanya merek aja, tapi semuanya itu di bawah sekitar satu produksi sebenarnya. Satu produksi. Ya sebenarnya ya D&F. Jadi ceritanya kalau D&F Girl yaitu si Coconut mereknya. Kalau D&F Kids yaitu antara Just dua, Kids. ada si Just Kids-nya si pakaian anak laki-laki. Nah kalau yang Rora Kids-nya itu pakaian anak perempuan. Kalau nama apa Pak inspirasinya Pak? Nama Inspirasi apa? D&F. Kenapa D&F? Nama kita sendiri. Oh, nama sendiri ya. Iya, misalnya kayak di luaran sana kan ada mereknya, misalnya nama sendiri apa gitu kan. Nah ini D&F itu ya nama saya Denny and David. David itu adik saya. Adiknya Pak Denny. Bos yang satunya lagi itu. Bos satu lagi. Oke, keren. Bos besar kita. Sebenarnya sesederhana itu sih sebenarnya untuk soal nama. D&F itu Denny and David. Iya. Iya. Bukan Devi, David. Tapi kan A dibaca E Pak ya. Iya. David ya. Oke. Itu plesetan aja biar keren dikit. Biar keren. Oke. Nih, yang pertanyaan keempat Pak. Kenapa Bapak memilih usaha pakaian ataupun tekstil? Kenapa nggak yang lain? Makanan misalnya, travel misalnya. Lulus kuliah gitu kan kita bingung ya. Ngapain ya? Sempat kerja sama orang ya itu dapat duit dikit-dikit, kita mau buka usaha nih. Kakak sama adik. Udah keliling-keliling kita nyari apa? Nyari tempat untuk dagang makanan. Karena kan orang tua saya dulu kan 50 tahun dagang makanan. Iya. Makanan apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Warteg kecil-kecilan gitu deh. Cuman non halal. Non halal. Iya, tapi ada yang halal juga. Iya. Nah, beranjak dari situ kita sempat kepikiran dulu mau buka dagang restoran juga. Udah keliling-keliling nyari tempat segala macam ya, orang tua bilang susah lu dagang makanan, capek. Gitu. Akhirnya Bapak Orang tua kurang setuju ya. kurang setuju. Iya, ada masukan gitu ya, kita ngeliat emang orang tua kita kan susah juga, capek gitu kelihatan. Dia nggak mau anaknya capek, bilangnya begitu. Ya udah kita coba deh jualan baju. Udah tuh nyemplungin duit tuh beli alatnya. Pertama-tama beli alat gitu. Nyemplung duit berapa puluh juta ya? Udah kepalang tanggung nih. Nanti ini gimana nih kita buat ngulanginnya nih? Kan gagal gitu ceritanya. Kayaknya nggak bisa jalan nih, udah beli mesinnya gitu kan. Udah kepalang tanggung, akhirnya mulai belajar tuh. Mulai belajar gimana caranya produksi baju, sablon, yang kayak di luaran-luaran sana lah. Kita kan ada patokannya juga, misalnya kayak zaman dulu kan saya ada merek-merek brand lokal yang kita suka tuh ya, di Bali-Bali ada lah. Dulu zaman kita anak ABG ya. Merek-merek Bali itu pantai-pantai pasti kalian tahu lah ya. Iya. Nah, berawal dari situ tuh gimana sih kita beli baju ini, gimana sih bisa bikin begini kan? Nah, mulai dari itu kita cari-cari inspirasi, cara belajar gimana ya, merangkak sendiri ya, coba-coba gitu. Padahal sih basicnya sih kita nggak ada bimbingan dari siapapun, saudara atau orang tua yang basicnya bisnis tekstil ini. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Benar-benar dari nol dan Benar-benar sekarang sendiri aja gitu, coba-coba gitu. Dan sekarang D&F udah sukses ya Pak? Amin. Oke, keren banget. Ini yang kelima Pak, pertanyaan terakhir. Iya. Apa tips nih dari Bapak bagi pengusaha-pengusaha muda yang baru terjun ke dunia fashion agar bisa bertahan 10 tahun seperti D&F Pak? Mungkin tips-tipsnya kali Pak ya? Tipsnya ya kerja jujur. Ya rugi pasti ada lah. Dagang nggak mungkin untung terus kan. Terus yang kedua ya
tetap semangat lah. Pokoknya kalau misalnya lagi terpuruk atau apa ya serahin aja sama yang di atas lah. Iya, tetap optimis Pak ya. Serahin aja sama yang di atas. Yang penting kita tetap usaha. Ya rezeki nggak kemana lah. Iya, semua serahin aja sama yang di atas. Tetap usaha, jangan putus asa. Iya tuh. Simpelnya gitu deh. Simpelnya kalau gitu. diceritain panjang lebar nggak kelar nih sehari nggak kelar ini. Bener. Nah itu tuh tadi Pak Denny sudah menjawab berbagai macam pertanyaan yang gue ajukan, dan semoga itu juga mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian ya. Sekali lagi Pak Denny terima kasih atas waktunya. Semoga DNF semakin berjaya dan semakin memuncaki ya brand-brand fashion yang ada di Indonesia. Amin. Oke, amin ya. Oke, sekian dulu ngobrol santai gue sama Pak Denny. See you di next video ya. Dan NF, everyone can be cool. Everyone can be cool dan NF. See you guys.